Perkenalkan, nama saya Rizky Simarmata, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh analisis sebuah data dengan menggunakan metode rancangan acak lengkap. Dengan soal pengaruh suhu T bleaching terhadap kadar selulosa dari selat batang jagung dengan suhu T terdiri dari tahap 55 derajat Celcius, 65 derajat Celcius, 75, 85, 95, dan 105 derajat Celcius. Dengan variabel tetap waktu proses 1 jam 30 menit, dengan jenis larutan hidrogen peroksida 30%, perbandingan larutan dengan bahan 20:1, Vb, kecepatan pengadukan 200 rpm. Pada tabel ini sudah dibuat perlakuannya, yaitu T55 dengan ulangan. Jadi di sini saya akan menjumlahkan datanya. Untuk menjumlahkan datanya, kita akan mengetik sama dengan sum buka kurung data pertama titik 2 data yang kedua. Data yang pertama dengan data sum data yang pertama dan yang kedua, tutup kurung, lalu tinggal di enter. Untuk mempercepatnya, kita bisa langsung drag dari jumlah ini. Nah, sudah terhitung. Untuk selanjutnya, untuk menghitung nilai rata-rata, kita ketik sama dengan average buka kurung nilai rata-rata average buka kurung ulangan pertama dan ulangan yang kedua, tutup kurung, lalu kita enter. Maaf, ini ada kesalahan, average-nya average, enter. Nah, sudah tertera nilai rata-ratanya itu yaitu 61. Kita bisa langsung drag ke bawah untuk nilai data dengan sampai suhu T 105 derajat Celcius. Nah, jika sudah selesai, kita akan menghitung nilai TK, yaitu nilai jumlah dari setiap ulangan. Untuk rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung, kita langsung pilih datanya, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Jumlah data yang dihasilkan yaitu 430. Sama seperti data yang kedua, kita bisa langsung drag aja supaya cepat. Ya. Untuk menghitung jumlah juga seperti itu, dan untuk menghitung rata-rata juga seperti itu. Kita langsung drag juga ke samping. Nah, setelah diperoleh datanya, kita akan menghitung nilai rata-rata. Untuk nilai rata-ratanya itu yaitu sama dengan average buka kurung, kita pilih perlakuannya pada ulangan pertama, tutup kurung, lalu di enter. Supaya cepat, kita bisa juga langsung drag ke samping seperti itu. Demikian untuk menghitung nilai jumlah dan rata-rata pada tabel perlakuan dan ulangan. Untuk menghitung nilai FK, rumusnya sudah saya buat di sini, yaitu kita ketik sama dengan D16 di pangkat 2 per konta buka kurung B10 titik 2 C15 yaitu keseluruhan ulangan, tutup kurung, lalu di enter. Hasilnya yaitu 60,2033. Untuk menghitung nilai KK nanti, karena nilai dari SKRT di 44-nya kita belum ketahui. Selanjutnya kita akan menghitung nilai ANOVA. Baik, untuk perhitungan menggunakan ANOVA, kita akan
Terlebih dahulu saya mengingatkan kepada teman-teman kalau teman-teman belum menginstal data analysis, teman-teman bisa pilih kepada menu option yang ada pada Excel. Kita pilih menu add-ins. Ini jangan lupa dipilih yang add-ins, lalu kita tekan go. Kita hanya perlu mencetak analisis toolpack-nya untuk memunculkan data analisis. Jadi di sini karena sini saya sudah centang, jadi saya tidak perlu lagi mencentang karena di tempat saya sudah terinstall aplikasi data analisis. Demikian untuk memunculkan ANOVA-nya, kita pilih data analisis, kemudian kita pilih analisis toolnya yang ANOVA single factor karena kita sedang menggunakan analisis datanya itu menggunakan rancangan acak lengkap. Kita klik OK, akan muncul tabel seperti ini, ANOVA single factor. Untuk input range-nya kita pilih yaitu data dari yang kita punya, baik perlakuan dan ulangannya. Kita pilih yang ini, keseluruhan data ulangan, data perlakuan serta ulangan yang keduanya. Selanjutnya, karena data yang kita punya perlakuan dan ulangannya digrupkan berdasarkan baris, jadi kita ini centang yang baris. Kemudian untuk label in first column-nya kita jangan lupa checklist untuk menambahkannya pada kolom pertama. Untuk input range-nya kita terserah memilih pada kita letakkan di mana saja outputnya. Jadi saya milih di sini saja. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Kemudian sudah muncul tabel single factor ANOVA-nya, ANOVA single factor. Kemudian kita akan mengkonotasikan nama-namanya. Source of varian ini adalah SK. Between groups ini yaitu perlakuan. Within groups ini adalah galat. Kemudian untuk SS ini adalah JK. Untuk DF ini adalah DB-nya. DB. Kemudian untuk MS adalah KT. Untuk F ini adalah F hitung. Untuk P value-nya ini tetap. F grade-nya itu yaitu F tabel pada 5%. F tabel 5%. Mungkin kita agak besarin tabelnya. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke perhitungan sumber keragaman. Untuk itu kita akan menghitung nilai JK dari perlakuan. Untuk menghitung nilai JK perlakuan, rumusnya adalah sama dengan buka kurung sum SQ buka kurung lagi D10 titik 2 D15 tutup kurung per konta buka kurung B9 titik 2 B9 titik 2 C9 tutup kurung dikurang dari B19. Kemudian kita enter. Hasilnya yaitu 495.
itu adalah nilai JK berdasarkan perlakuannya. Selanjutnya adalah menghitung nilai JK pada galat. Untuk rumusnya sendiri ya, kita harus untuk rumus JK galat itu, rumusnya itu perlakuan dikurang dengan JK total. Jadi kita harus menghitung totalnya dulu baru galatnya. Untuk itu rumus galatnya yaitu sama dengan sum SQ B10, yaitu B10 itu adalah nilai ulangan pertama pada perlakuan pertama, yaitu dengan suhu 55 derajat Celcius. B10 titik 2 C15 tutup kurung dikurang dengan B19. B19 ini yaitu nilai FK. Kemudian kita enter. Hasilnya yaitu 567,6667. Selanjutnya untuk menghitung nilai JK galatnya tadi yaitu rumusnya adalah sama dengan nilai JK perlakuan dikurang JK total, sama dengan B43 dikurang salah teman-teman, di sini aturannya nilai B totalnya dulu dikurangi dengan nilai JK perlakuannya, yaitu B45 dikurang B43, lalu kita enter. Hasilnya yaitu 72. Selanjutnya untuk menghitung nilai DB galat DB perlakuan, yaitu rumusnya sama dengan konta A10 titik 2 A15 tutup kurung dikurang 1. Kita bisa lihat itu yaitu banyaknya perlakuan dikurang 1. Oke, lalu kita enter. Hasilnya yaitu 5. Kemudian untuk menghitung DB galatnya itu kita tidak bisa selesaikan dulu, kita harus menyelesaikan nilai dari DB totalnya dulu, karena nilai galat dapat diperoleh dari nilai DB total dikurang dengan DB perlakuan. Untuk rumus DB totalnya sama dengan konta B10 titik 2 C15, yaitu total semua perlakuan dikurang 1, yaitu nilainya adalah 11. Kemudian untuk menghitung DB galatnya tadi sama dengan nilai DB total dikurang dengan nilai DB perlakuan. Rumusnya C45 dikurang C43. Lalu kita enter. Hasilnya yaitu 6. Selanjutnya untuk menghitung nilai KT perlakuan, rumusnya yaitu nilai dari JK perlakuan dibagi dengan nilai DB perlakuan. Rumusnya sama dengan B43 dibagi dengan C43, yaitu nilai DB perlakuannya. Lalu kita enter. Hasilnya yaitu 99,13333. Kemudian untuk menghitung nilai KT galat, kita dapat hitung dengan sum. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan perhitungan nilai KT galatnya dengan rumus KT galatnya, yaitu nilai dari
JK galat dikurang dengan nilai DB galat, yaitu nilai JK galat dikurang dengan nilai DB galat dengan rumus sama dengan B44. Mohon maaf ini salah, rumusnya itu dibagi bukan kurang. B44 dibagi C44, yaitu hasilnya adalah 12. Lalu kita akan menghitung nilai F hitung. Rumus untuk F hitung ini yaitu sama dengan nilai KT perlakuan dibagi dengan nilai KT galat. Dengan rumus F hitung yaitu sama dengan D43 per D44. Enter. Dengan hasil yaitu 2,26111. Selanjutnya untuk menghitung nilai sig, kita terlebih dahulu menghitung nilai F tabel. Untuk nilai F tabel yaitu F tabel 5%, kita bisa cari sama dengan fin F fin V buka kurung 0,05, karena dia 5% jadi 0,05, titik koma di laptop teman-teman mungkin kalau tidak bisa titik koma bisa juga menggunakan koma tergantung laptopnya masing-masing. Lalu titik koma C44 atau nilai DB galatnya, di titik koma lagi C44. Ini tadi C43, titik koma C44. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Hasilnya yaitu 4387. Lalu untuk menghitung F tabel 1%, rumusnya itu sama dengan fin V lagi, fin V buka kurung 0,01%, karena dia pakai 1%, 0,01, titik koma C43 sama DB perlakuan di titik koma lagi C44, DB perlakuan dengan DB galat, tutup kurung, lalu kita enter. Hasilnya itu ya 8,745895. Lalu kita bisa menentukan nilai sig. Untuk nilai sig ini adalah menentukan bahwasannya perlakuan tersebut apakah jika NS apakah nilai sig inilah yang menentukan apakah perlakuan tersebut berpengaruh nyata, berpengaruh sangat nyata maupun tidak berpengaruh. Untuk rumus nilai sig ini yaitu sama dengan kita menggunakan if buka kurung D43 yaitu KT perlakuan lebih kecil dari G43, lebih kecilnya tandanya salah, kecil dari G43 titik koma tanda petik 2 NS tanda petik 2 lagi titik koma if buka kurung E43 jika lebih kecil dari H43 titik koma tanda petik 2 dilambangkan dengan bintang titik 2, kemudian titik koma lagi titik tanda petik 2 bintang 2 titik koma lagi tanda petik 2 tutup kurung lalu tutup kurung.
Rumusnya adalah sama dengan if D43 lebih kecil dari G43, titik koma, tanda petik 2 S tanda petik 2, titik koma if buka kurung E43 lebih kecil dari H43, titik koma, tanda petik 2 bintang, tanda petik 2, titik koma, tanda petik 2 bintang, tanda petik 2 tutup kurung, lalu kita enter. Hasilnya yaitu bintang, berarti dapat disimpulkan berdasarkan sumber keragaman perlakuan yang diberikan ternyata berpengaruh nyata, yaitu pada taraf 5%. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian lanjut BNT. Untuk menghitung nilai T ini, kita dapat memasukkan rumus T 0,5 ini didapat dari nilai F tabel 0,055%, 2 ini per 2 yaitu banyaknya perlakuan, serta 5 ini yaitu nilai yang terdapat pada nilai dB perlakuan. Untuk rumusnya kita langsung bisa masukkan sama dengan tin V buka kurung 0,05 dibagi dengan 2 per 2 titik koma C44. Lalu kita tutup kurung, lalu di enter. Hasilnya yaitu 2,968 sekian. Untuk menghitung nilai SQRT-nya kita langsung masukkan rumus sama dengan kita ketik SQRT buka kurung 2 dikali D44 per 2 banyaknya perlakuan, lalu tutup kurung, kita enter. Hasilnya 346 sekian. Kemudian untuk menghitung nilai BNT di sini kita bisa memasukkan rumusnya. Rumus untuk menghitung BNT yaitu sama dengan tin V buka kurung 0,05 yaitu perlakuan pada F tabel yang 5% per 2 titik koma C44 tutup kurung dikali dengan SQRT buka kurung 2 dikali D44 per konta, kemudian buka kurung P9 titik koma C9 tutup kurung, lalu di enter. Hasilnya yaitu 10,2838 sekian. Kemudian untuk menghitung nilai notasi nilai BNT, kita dapat menghitung nilai rata-rata yaitu di sini yaitu sama dengan nilai rata perlakuannya sudah kita urutkan terlebih dahulu ya, dari perlakuan nilai terbesar ke yang terkecil. Untuk perlakuannya ini kita urutkan dengan cara dari filter dengan dari largest to smallest, sama dengan nilai rata pertama tertinggi dikurang dengan nilai rata-rata tertinggi kedua. Supaya lebih gampang di sini saya masukkan tanda dolar karena ketetapannya supaya nanti tinggal kita bisa drag. Rumusnya tanda dolar L39 dikurang L40, lalu kita enter. Nah, hasilnya 2. Kita bisa langsung drag ke bawah
supaya lebih cepat, untuk memastikannya kita bisa klik 2 kali. Nah, dia datanya langsung terlock untuk perlakuannya dari yang atas ke bawah. Jadi kita bisa langsung menyelesaikannya dengan cara kita drag langsung. Untuk menentukan notasinya, apakah dia berpengaruh nyata atau tidak nyata, kita lihat bahwasanya nilai yang di sini 2 apakah lebih besar dari nilai BNT yang di atas ini. Karena nilai ini 2 lebih kecil daripada BNT, maka dia simbolnya NS. Selanjutnya, apakah nilai 7,5 lebih besar pada 10? Tidak, maka tetap NS. Yang kedua, apakah nilai 10 lebih besar dari 10,28? Maka tetap NS. Apakah nilai 14 lebih besar daripada 10,28? Tentu lebih besar. Oleh karena itu, simbolnya adalah bintang. Karena nilainya sudah bintang, maka kita tinggal drag. Karena di bawahnya juga pasti nilainya bintang, yaitu berpengaruh nyata. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Di sini untuk rumusnya yaitu sama seperti tadi, sama dengan nilai yang kedua di sini dikurang nilai yang di sini. Untuk mempercepatnya juga kita ketik tanda dolar juga, lalu kita enter. Hasilnya yaitu 5,5. Kita tinggal drag saja. Untuk notasi kita langsung masukkan apakah lebih besar, yaitu NS bintang. Karena sudah bintang jadi kita bintang juga. Ingat bahwasanya bintang di sini berpengaruh nyata karena nilainya lebih besar daripada nilai BNT. Selanjutnya kita menghitung nilai selanjutnya, yaitu sama dengan nilai ini dikurang dengan nilai ini. Untuk mempercepat sama, kita buat tanda dolar, lalu kita enter. Lalu hasilnya sudah 2,5, kita tinggal drag saja. Karena nilainya lebih kecil dari nilai BNT, maka di sini kita notasikan dengan NS. Ini juga NS, yang 11 lebih besar daripada nilai BNT. Oleh karena itu kita simbolkan dengan tanda bintang 1. Selanjutnya untuk notasi selanjutnya di sini kita bisa lanjut hitung sama dengan nilai ini dikurang nilai yang di bawahnya. Untuk mempermudahnya kita buat kembali tanda dolar supaya kita tinggal drag nantinya bergampang juga. Nilainya yaitu 4. Kita drag, lalu kita notasikan di sini NS, sini juga NS. Karena nilainya tidak lebih besar daripada nilai BNT. Selanjutnya yaitu penentuan nilai yang terakhir, nilai ini dikurang dengan nilai ini. Ini langsung saja kita enter. Nilainya yaitu 4,5, berarti disimbolkan dengan NS. Selanjutnya kita akan menentukan notasinya. Untuk lebih mempermudahnya, saya di sini akan mewarnainya. Pertama kita buat simbolnya dulu. Di sini notasinya kita buat A, sini kita buat B, sini saya buat C, kemudian di sini saya buat D. Kemudian saya akan warna yang NS-nya, yang B juga, yang C, dan yang D. Baik, untuk melihatnya, karena di sini notasinya A,
maka notasinya sini hanya A, jadi saya ketik A. Di sini notasinya adalah A dan B, lalu kita ketik A dan B. Untuk yang ketiga ini notasinya A, B, C. Karena nilai notasinya A, B, C dan A, B sudah ada notasinya di atas, jadi saya hanya mengetikkan C karena kita akan melakukan itu, disebut penyederhanaan notasi. Untuk yang selanjutnya di sini adalah notasinya adalah A, B, C, D. Karena nilai A, B dan AB sudah ada, jadi notasi di sini yaitu C dan D. Untuk di sini notasinya yaitu C dan D. Karena C dan D sudah ada, maka hanya perlu dinotasikan dengan D. Begitu juga dengan bawah, karena tinggal satu yaitu dengan D. Kemudian untuk menentukan nilai perlakuan rata BNT, kita dapat menghitungnya dengan rumus. Pertama-tama kita masukkan dulu perlakuan tabelnya ini di sini, namun kita mengurutkannya kembali dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Untuk rumusnya sama dengan nilai rata yaitu L52 ditambah dengan nilai L36. Karena nilai L36 ini akan kita gunakan yaitu nilai BNT-nya untuk ke bawah juga, jadi kita menggunakan tanda dolar untuk menguncinya supaya nanti kita bisa drag. Lalu kita enter. Hasilnya yaitu 71,28. Kemudian kita bisa langsung baik kita akan satu persatu dulu mengerjakannya. Kita mulai dari satu aja. Apakah nilai dari 71,28 lebih besar pada 65,5? Tentu saja tidak, maka kita simbolkan dengan A. Apakah 71 lebih kecil daripada 69, tentu saja tidak, maka yang sini kita buat juga A. Apakah 71 lebih kecil daripada 72? Tentu saja ya, lalu kita tidak lanjutkan, cukup sampai di situ. Kita lanjut yang kedua. Apakah nilai 75 lebih kecil daripada 69? Tidak, maka kita buat simbolnya di sini yaitu B. Apakah nilai 75 ini lebih kecil daripada 72? Tidak. Apakah 75 lebih kecil daripada 77? Ya, maka kita tidak lanjutkan. Selanjutnya kita drag saja untuk nilai yang ketiga. Apakah nilai 79 lebih kecil daripada 72? Tidak, maka kita buat simbolnya C. Apakah 79 ini lebih kecil daripada 77,5? Tidak, maka simbolnya adalah 79 lebih kecil daripada baik, sepertinya ada kesalahan. Ya benar, C. Berarti sampai sini saja. Selanjutnya untuk yang ke bawah, nilai 82 lebih apa? Berarti sini D, di sini D, di sini D. Kita bisa drag saja. Untuk pembuktiannya bisa teman ikuti seperti cara di atas. Kita konotasikan D sama dengan A. Di sini A, sini A, sini CA, sini B, sini AB, sini D.
kita bisa melihat bahwasanya notasi di sini sama dengan notasi yang terdapat di BNT-nya. Jadi pengujiannya sama nilainya, yaitu A, AB, C, CD, D, D. Selanjutnya yaitu pengujian BNJ. Pada pengujian BNJ, untuk nilai PV ini 5,03 diperoleh dari tabel BNJ. Untuk tabelnya ya bisa dilihat pada buku. Untuk perhitungannya yaitu untuk perhitungan SQRT-nya yaitu rumusnya sama dengan SQRT buka kurung di 44 per konta B9 titik 2 C9, yaitu perlakuan 1 dengan perlakuan 2 tutup kurung, lalu kita enter. Didapat hasilnya itu 2,49973 sekian. Untuk nilai BNJ kita bisa ketik sama dengan L62, yaitu nilai Q alpha PV 5,03 dikali dengan L63, yaitu nilai SQRT-nya. Lalu kita tinggal enter, didapat hasilnya 12 sekian. Lalu kita akan selanjutnya melakukan pengujian notasinya. Untuk caranya sama seperti di atas. Pada ini kita ketik sama dengan nilai ini dikurang dengan nilai T95 derajat Celcius. Kita tandain pakai dolar supaya kita gampang ngedragnya. Lalu kita enter. Untuk nilai penentuan notasinya ini kita menentukan berdasarkan nilai dari BNJ-nya. Sini saya warnai ya supaya terlihat. Nah, apakah 2 lebih besar pada nilai BNJ? Tentu lebih kecil, jadi NS. Apakah nilai BNJ-nya lebih besar lebih besar daripada nilai 7,5? Tentu saja tidak, makanya kita buat juga NS. Apakah lebih kecil pada 10? Juga NS. Apakah lebih kecil daripada 14? Baru kita buat tanda bintang. Kita drag karena sudah bintang. Untuk selanjutnya yaitu sama dengan nilai ini dikurang dengan nilai yang di bawah. Nilai L68 kita kasih tanda dolar, lalu kita enter. Hasilnya itu 5,5. Kemudian kita drag saja biar cepat juga. Lalu di sini tentu saja nilainya adalah NS. Di sini juga nilainya NS, di sini NS, di sini baru nilainya lebih besar. Selanjutnya di sini tandanya yaitu tanda bintang karena dia lebih besar daripada nilai BNJ. Selanjutnya di sini penentuan dari nilai ini, nilai kita ketik sama dengan dulu, nilai ini dikurang dengan nilai yang di bawahnya. Untuk mempermudah lagi kita buat tanda dolar, kita enter. Hasilnya itu 2,5. Kita drag kembali, kita buat tandanya.
Ini sudah NS semua. Selanjutnya nilai sama dengan nilai ini dikurang dengan nilai ini. Kita buat tanda dolarnya. Enter. Didapat 4 NS karena nilainya lebih kecil dari nilai BNJ nya. Selanjutnya yang terakhir sama dengan nilai T 65 dikurang dengan nilai T 55 terkecilnya. Enter. Hasilnya itu 4,5. Tentu saja notasi yang dihasilkan yaitu NS. Selanjutnya kita berikan notasinya di sini A, sini B, sini C, sini D. Lalu untuk mempermudah kita berikan warna supaya kita bisa melihat notasi yang sesuai dengan gampang. Jadi kita tidak perlu repot untuk melihatnya. Untuk notasinya di sini hanya A. Kemudian di sini yaitu A dan B, AB. Yang ketiga A, B, C. Karena A, B, C nilai AB sudah ada di atas, jadi hanya perlu C karena dilakukan penyederhanaan notasi. Di sini A, B, C, D. ABC nya sudah ada, yaitu hanya perlu kita buat AB dihapus jadi CD karena notasi CD belum ada. Selanjutnya di sini yaitu BCD. Tadi kan B dan C sudah ada di yang pertama, jadi di sini hanya perlu notasinya yaitu D dan di sini D. Seperti itu. Jadi notasi dari BNJ yang saya hasilkan di sini yaitu A, AB, C, CD, D, dan D. Artinya sama dengan nilai notasi yang dihasilkan dari BNT yaitu A, AB, C, CD, D, dan D. Kemudian saya akan melanjutkan dengan penggunaan pengujian lanjut dengan metode Duncan. Untuk metode Duncan kita hampir sama pengujiannya dengan menggunakan BNJ, namun sedikit berbeda karena harus menggunakan nilai SY nanti dan RP. Yang pertama kita lakukan adalah mengisi nilai RP-nya terlebih dahulu. Nilai RP ini dapat kita tentukan. Pertama nilai R 0,56/6 ini kita peroleh dari tabel Duncan. Jadi sini saya sudah mengetikkannya. Untuk rumusnya itu yaitu L8 sama dengan L88 yaitu nilai R-nya dikali dengan L85. Baik, kita berarti harus menentukan nilai SY-nya terlebih dahulu. Nilai SY-nya yaitu sini saya sudah mengetik ya, dengan SQRT kurung D44 per konta B9.2 C9. Kita enter. Hasilnya itu 2449. Kemudian untuk menghitung nilai RP-nya seperti yang tadi, sama dengan nilai ini dikali dengan nilai ini. Namun kita kasih tanda dolar supaya nanti kita tinggal drag dan terkunci dan enter. Hasilnya itu yaitu 8,48. Kemudian kita drag saja. Nah, untuk nilai RP nya kita sudah mengetahuinya.
Kita lanjut pada dan kenyang untuk menentukan nilai yang sesuai, namun yang menjadi acuan adalah menjadi nilai RP-nya. Untuk menghitungnya yaitu sama dengan nilai ratanya dikurang nilai yang kedua. Tapi sebelumnya perlakuan dan ratanya ini kita urutkan dulu dari nilai yang terbesar ke yang terkecil. Sama seperti metode yang di atas ini yaitu BNT-nya tadi. Seperti ini ya, seperti BNT. Seperti BNJ. Ini nilai perlakuan dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu kita kasih tanda dolar dulu ya, biar kita tinggal ngedrag. Enter. Diperoleh nilainya yaitu 2. Enter. Apakah nilai dari nilai yang dihasilkan di sini lebih besar pada urutan yang pertama? Di sini nilai RP yang pertama hasilnya yaitu NS. Apakah yang kedua lebih besar dari yang pertama? NS. Tidak lebih besar. Apakah lebih besar pada 10? Ya, maka di sini hasilnya bintang. Selanjutnya juga bintang. Kemudian untuk penentuan selisih nilai selanjutnya dikurang, kita buat kembali, kita enter. Kemudian di hasilnya itu 5,5, kita drag. Kemudian kita buat notasinya. Di sini tentu saja NS. Ingat bahwa ini yang menjadi acuannya. Untuk yang kedua, kita menggunakan data yang kedua. Di sini juga NS. Di sini bintang dan di sini juga bintang. Kita bisa drag sih tadi. Selanjutnya datanya ini dikurang dengan ini. Kita buat tanda dolar kembali, karena bisa juga sih mengetik F4, namun di laptop saya itu tidak bisa, jadi ngetik dolarnya harus manual. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut. Sudah, kita drag. Sini notasinya yaitu NS karena dia lebih kecil. Di sini juga NS karena lebih kecil. Di sini baru kita buat tanda bintang karena nilainya lebih besar. Untuk di sini sama dengan nilai ini kurang dengan ini. Kita buat tanda dolarnya. Enter. Diperoleh nilai 4. Kita kemudian di sini notasinya berdasarkan nilai yang ke 1, 2, 3, 4, yang keempat. Berarti di sini NS dan di sini bintang karena lebih besar. Untuk yang terakhir yaitu sama dengan nilai ini dikurang dengan nilai ini. Enter. Diperoleh hasil 4,5, tentu saja NS karena nilainya lebih kecil. Selanjutnya saya akan menotasikannya. Kita buat notasi di sini A, sama seperti pada uji BNJ yang kita lakukan. Kita juga notasikan dengan yang sama. Kita melihat apakah ini benar. Salah di sebelah sini. Sini A, sini B, sini C, dan di sini D. Misalnya kita blok supaya melihatnya lebih mudah.
sepertinya di sini nilainya harusnya NS ya. Ya, nilainya harusnya NS karena dia lebih kecil. Baik, sudah benar. Untuk notasinya yang di sini tentu saja A. Ini A. Di sini AB. Sini C karena A, B, C. AB sudah di atas, kita sederhanakan yaitu C. Sini CD, B, C, D. B-nya sudah di apa, jadi CD yang tersedia. Sini D dan di sini juga D. Maka dapat kita simpulkan bahwa notasi yang dihasilkan itu sama pada setiap pengujian yang kita lakukan, dan artinya berdasarkan contoh soal yang saya gunakan di sini, artinya pengaruh suhu terhadap bleaching kadar selulosa dari serat batang jagung ini sangat berpengaruh secara nyata, karena juga nilai SIK di sini menandakan bahwasannya bintang 1 itu berpengaruh nyata. Artinya suhu sangat berpengaruh, suhu berpengaruh nyata terhadap kadar selulosa dari serat batang jagung. Sekian materi atau contoh soal yang saya jelaskan tentang metode dari rancangan acak lengkap dengan contoh analisis data yang saya gunakan dengan pengujian, yaitu uji ANOVA, uji beda nyata terkecil atau BNT, uji beda nyata jujur atau Turki, serta uji Duncan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.